Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga atas izinnya pula kita bisa berjumpa di channel ini. Selawat serta salam Allah tentunya selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada semua orang yang terus mengikuti mereka dalam kebaikan hingga yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tak lupa doa dan harapan saya, semoga kita semua selalu dan terus dalam naungan rahmatnya. Dengan rahmatnya pula kita diberi kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimahullah, nikmat paling besar setelah iman dan Islam dalam hidup ini adalah mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diangkat derajatnya. Karena itu artinya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan hal inilah yang didambakan oleh seorang hamba dari Tuhannya, baik kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun sedikit kita yang mengetahui bahwa Allah itu sedang dan akan menaikkan derajat kita. Kita menyadari bahwa hidup ini cuma sebentar. Untuk itu alangkah bijaknya jika kita sebagai seorang hamba harus benar-benar memanfaatkan waktu yang sebentar ini untuk tekun beribadah kepada Allah, karena memang itulah tugas utama seorang hamba. Sahabat beriman rahimahullah, hidup ini bagai roda yang terus berputar tanpa henti. Ada kalanya kita di atas dan pada situasi yang lain kita di bawah. Pada saat kita di atas dengan segala kenikmatan yang ada, tak sedikit dari kita yang suka lupa mensyukurinya. Sehingga tak jarang Allah murka terhadap perilaku lalai kita, kemudian membalikkan posisi mereka dari tadinya di atas menjadi terhina, terjerembab di dasar. Pada titik terendah inilah seringkali kita baru menyadari bahwa kita telah berlaku sombong kepada Allah karena tidak mensyukuri segala kenikmatannya. Namun demikian, Allah tetaplah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya dengan bertaubat dan mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati. Demikianlah tradisi yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyeleksi dari hamba-hambanya siapa yang pantas diangkat derajatnya dengan cara memberikan cobaan dan ujian. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba yang lemah harus terus waspada dan tetap meningkatkan prasangka baiknya terhadap semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena seringkali yang kita anggap buruk ternyata itu baik di sisi Allah, dan yang kita anggap baik ternyata buruk untuk kita menurut Allah. Sahabat beriman rahimahullah, kabar baiknya Islam telah memberi bocoran kepada kita tanda-tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja tanda Allah akan mengangkat derajat seorang hamba itu? Sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya menekan tombol subscribe. Jika ada doa dan harapan, tuliskan saja di kolom komentar supaya bisa kita amini bersama-sama, dan mudah-mudahan doa dan harapan kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
tanda orang yang akan diangkat derajatnya yang pertama adalah kita dihadapkan dengan berbagai masalah hidup. Di saat Allah akan mengangkat derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah. Tentunya masalah tersebut diberikan sebagai bahan ujian untuk menempa sekaligus menyeleksi apakah kita lolos dengan ujian ini atau tidak. Meski begitu, sebelumnya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran ayat 286 bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Adakah berdoa, "Ya Rob kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rob kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah Engkau pukulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami terhadap kaum kafir dan orang-orang zalim." Ayat ini menjadi pengingat untuk kita agar kita tetap senantiasa berserah diri kepada Allah sekalipun kita ditimpa berbagai beban hidup yang berat, kemudian selalu bersabar atasnya dan juga bersyukur karena telah diilhami untuk tetap pasrah dan bersabar. Kemudian tanda yang kedua adalah kita dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Termasuk ujian bagi kita adalah ketika kita tidak diterima di lingkungan kita. Banyak orang-orang di sekitar kita yang bahkan kita anggap sebagai orang terdekat kita tidak memperdulikan kita, seolah kita dianggap sampah oleh mereka sehingga kita merasa menjadi orang yang sangat terhina. Dalam situasi seperti ini, siapapun mentalnya akan melemah drastis, kejiwaannya akan tergoncang hebat, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Dan disinilah Allah akan menguji hamba tersebut, apakah mampu bersabar atau tidak. Jika ia mampu bersabar, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Maka dari itu, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta inayah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu bisa mampu menghadapi segala ujian dan cobaannya. Karena cobaan hidup itu pasti, tapi yang lolos darinya itu sedikit. Maka pertolongan Allah sangat dibutuhkan bagi seorang hamba. Kemudian tanda-tanda orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah yang ketiga adalah bertubi-tubi diterpa kesedihan yang tiada hentinya, seolah tiada hari tanpa melewati masalah dan persoalan hidup yang membuatnya bersedih. Entah datangnya dari mana, seakan ada saja setiap helaan nafasnya selalu diliputi perasaan kesedihan, baik itu persoalan ekonomi, keluarga, dan urusan cinta sekalipun. Semuanya ikut andil menyumbang kesedihan dalam hidup kita. Namun inilah cara Allah akan mengangkat derajat hambanya dengan menekan sekeras-kerasnya dengan bermacam kesedihan hingga seorang hamba tersebut sadar bahwa dia punya Allah sebagai Tuhannya yang maha besar. Karena watak manusia, jika sudah merasa sedih dan tak mau ngapain, dia akan rapuh dan pasrah. Pada posisi ini, kesadarannya terbangun siapa dirinya, berasal dari mana, dan akan kembali kemana. Yang pada akhirnya, dia akan kembali kepada Tuhannya, karena dia tahu, Tuhannya lah yang bisa diandalkan. Di saat kepasrahan inilah, Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut sesuai dengan tingkat kepasrahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 40, "La tahzan, innallaha ma'ana," yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat ini bertujuan menghibur dan mengingatkan hambanya
bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tanda yang keempat adalah kita didorong untuk terus melakukan berbagai ibadah dan beramal soleh. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan, bila hal ini terjadi kepadamu, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajatmu. Sebab Dia ingin kamu lebih dekat dengannya dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Lalu tanda yang kelima adalah kita dibuat tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak, bila seseorang mengaku mencintai dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Kasus sederhana dari tanda ini ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan dan dosa. Jangan lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Dan harapan saya, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.